Hidupku milikmu. Ku tahu nafasku darimu. Ku tahu semua karena kasihmu. Ku ada untukmu. Ku tahu hidupku milikmu. Ku tahu nafasku darimu. Ku tahu semua karena kasihmu. Ku ada untukmu. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Selamat pagi Bapak Ibu di tempat ini yang bahkan juga akan menyaksikan siaran tunda pada channel GSKI Bukit Raya. Shalom. Boleh sekali lagi lambaikan tangannya, Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberi kesempatan bersama di tempat ini menyembah, memuji, menghormati Allah kita yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya undang untuk berdiri. Mari bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasul. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tenang teduhkan hati kita. Kita masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Bapa, aku datang di hadapan-Mu. Aku merindukan Engkau Tuhan melawat setiap hidupku. Aku butuh pemulihan-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Tuntun aku ya Allah Roh Kudus. Ubah hidupku ya Bapa. Ini kerinduanku di hadapan. Bapa Elohim Yahweh, ku persembahkan hidupku di mezbah-Mu pagi hari ini. Aku siap ya Bapa. Serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam tangan pengasihan-Mu,
Bapa Elohim Yahweh. Bapa, sertai ibadah ini, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu sudah terkasih, arahkan hatimu, angkat suaramu, sembah Dia Allah Elohim Yahweh yang hidup. Haleluya. Yahweh namamu, Kau yang kupuji, Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah. Yahweh namamu maha mulia, yang maha besar, tiada yang sama. Yahweh namamu, Kau yang kupuji, Kau yang kupuja, Kau yang ku sembah. Yahweh namamu maha mulia, yang maha besar, tiada yang sama. Sampai kekal, hanya Engkau Allah yang benar, Allah Israel yang Maha Esa. Selamanya Bapa kekal kami, yang maha tinggi. Selamanya Bapa kekal kami, yang maha tinggi. Lebih sungguh sembah Allah kita yang hidup, Elohim Yahweh. Yahweh namamu, Kau yang kupuji, Kau yang kupuja, Kau yang ku sembah. Yahweh namamu maha mulia, yang maha besar, tiada yang sama. Namamu kudus, kudus, kuduslah Tuhan dari kekal sampai kekal. Hanya Engkau Allah yang benar, Allah Israel yang Maha Esa. Selamanya Bapa kekal kami, yang maha tinggi. Selamanya Bapa kekal kami, yang
yang Maha Esa, yang Maha Esa. Selamanya Engkau Bapa kami, selamanya Bapa kekal kami, yang Maha tinggi selamanya, selamanya Bapa kekal kami, yang Maha tinggi. Namamu kudus, coba saja angkat suaramu. Hanya Engkau Allah kami yang hidup yang benar, Allah Israel, Allah Israel, yang Maha Esa, selamanya Bapa kekal kami, yang Maha tinggi selamanya, selamanya Bapa kekal kami, yang Maha tinggi, yang Maha tinggi selamanya, selamanya Bapa kekal kami, yang Maha tinggi, yang Maha. Sekali lagi katakan, selamanya, selamanya Bapa kekal kami, yang Maha tinggi. Mari sembah, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, Engkau Maha besar, Engkau Maha mulia, Allah kami yang hidup, Elohim Yahweh, Engkau Allah yang benar, layaklah Kau terima puji hormat bagimu Tuhan. Haleluya, Kau ditinggikan, Kau dimuliakan Tuhan. Besar kasih setiamu, besar kuasamu. Oh, kudus, kuduslah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Namamu kudus, kuduslah Tuhan, dari kekal sampai kekal, hanya Engkau Allah yang benar, Allah Israel, yang Maha Esa, selamanya Bapa kekal kami, yang Maha tinggi, selamanya
kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah Elohim Yahweh. Sukacita bersama kita pagi hari ini. Amin. Boleh kasih senyum yang ceria pagi ini. Kasih jabat tangan kiri kanan muka belakang. Haleluya. Kita bersuka di hadapan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian kita di hadapannya. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang beserta saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Sungguh Bapa, kasih-Mu tak berubah selamanya, kekalan abadi. Amin. Kasih-Mu tak berubah selamanya, selamanya. Cinta-Mu selalu ada, tak pernah tinggalkan, tak pernah berubah. Dia Immanuel, Dia Immanuel, selalu ada, selalu beserta bersama kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Allah yang setia di dalam kita selamanya. Immanuel. Mari lebih lagi kita angkat pujian kita di hadapannya. Mari bersama kita senangkan hati Tuhan. Amin. Kasih-Mu tak berubah selamanya, selamanya. Cinta-Mu selalu ada, tak pernah tinggalkan, tak pernah berubah. Dia Immanuel, Dia Immanuel, selalu ada, selalu beserta bersama kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Allah yang setia di dalam kita selamanya. Dia Immanuel, Dia Immanuel, selalu ada, selalu beserta bersama kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Allah yang setia di dalam kita selamanya. Immanuel. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Dia Allah Immanuel. Amin. Immanuel, Dia Immanuel, selalu ada, selalu beserta bersama kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Allah yang setia di dalam kita selamanya. Mari bersama katakan, Dia Immanuel, Dia Immanuel, selalu ada, selalu beserta bersama kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Allah yang setia di dalam kita selamanya. Sekali lagi katakan, Dia Immanuel. Amin. Dia Immanuel, selalu ada, selalu beserta bersama kita. Dia Immanuel, Dia
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami bersyukur ya Bapa. Kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Engkau Allah yang setia. Tak pernah kami ragukan kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh ya Bapa, kami rasakan kesetiaan-Mu sepanjang hidup kami. Tak akan ku ragukan pribadi-Mu Elohim Yahweh. Tak akan ku ragukan pribadi-Mu Tuhanku Yesus. Tak akan ku ragukan pribadi-Mu Elohim Yahweh. Tak akan ku ragukan pribadi-Mu Tuhanku Yesus. Allah yang tak berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu Bapa, kuasa-Mu Bapa atas hidupku. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, aku percaya Kau tetap menjaga. Takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Pertolongan-Mu tak membuatku malu. Tak akan ku ragukan pribadi-Mu Elohim Yahweh. Tak akan ku ragukan pribadi-Mu Tuhanku Yesus. Tak akan ku ragukan pribadi-Mu Elohim Yahweh. Tak akan ku ragukan pribadi-Mu Tuhanku Yesus. Allah yang tak berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu Bapa, kuasa-Mu Bapa atas hidupku. Saat ku berjalan dalam lembah gelap,
Bapak Ibu saya tutup berdiri. Saat ku berjalan, amin, dalam lembah gelap, aku percaya Tuhan, Kau tetap penjaga, akan Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku berjalan sendiri Tuhan, ku jalan sendiri. Pertolongan-Mu, tolongan-Mu tak membuatku malu saat ku berjalan. Dalam lembah gelap, kami percaya Tuhan, aku percaya Kau tetap menjaga, takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Amin Tuhan. Pertolongan-Mu tak membuatku malu. Sekali lagi katakan, saat ku berjalan dalam lembah gelap, aku percaya Kau tetap penjaga, takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Pertolongan-Mu tak membuatku malu. Pertolongan-Mu tak membuatku malu. Pertolongan-Mu tak membuatku malu. Terima kasih Bapa di surga, Bapa Elohim Yahweh yang kami sembah, Allah kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur bila pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan atas hidup kami. Sehingga kami boleh diberi kesempatan pagi hari ini untuk bersama-sama saudara seiman kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, bahkan belajar mendengar kebenaran-Mu. Tuhan, kami butuh suara-Mu, kami butuh kebenaran-Mu yang menuntun setiap langkah kami Tuhan, agar semakin hari hidup kami boleh dipulihkan, hidup kami boleh diperbaharui, kami boleh mengerti kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Tuntun setiap langkah kami, berkati setiap kami Tuhan. Kami butuh kebenaran-Mu pagi hari ini Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu hanya alat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau sendiri yang berkata-kata, Kau sendiri yang mengurapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Jauhkan dari mencuri kemuliaan-Mu, biar Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami semua siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Pagi hari ini
Saya dipercayakan oleh pemimpin membagikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu hal saya hanya belajar menyiapkan hati saya bahwa Tuhan berbicara. Bapak Ibu Saudara, kita langsung saja dulu membuka kebenaran firman Tuhan dari Matius. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 Bapak Ibu Saudara. Ini saya juga kaget ya ketika doa subuh tadi. Saya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya enggak mempersiapkan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Karena dari kemarin kami full pulang udah jam 10 capek. Secapek-capeknya saya tetap berdoa. Saya berdoa jam 12 malam. Saya berdoa dengan Tuhan, besok aku dipercayakan gitu. Aku hanya pelayanmu. Tuhan, Engkau sendiri yang mengatakan dan menyatakan isi hatimu bagi kami. Enggak dapat sesuatu apapun Bapak Ibu Saudara. 1 jam saya duduk termenung, Tuhan apa? Enggak, Tuhan enggak ngomong. Cuma berdoa. Akhirnya saya berbaring. Ketika saya berbaring, mau memejamkan mata, Tuhan bilang, kalau engkau mau, kasihlah aku dengan segenap hatimu. Apa ini Tuhan? Aku baru teringat, itu hukum yang pertama dan terutama kata firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita baca dulu kebenaran ini. Supaya kita lihat. Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini kita mungkin sering mendengar. Bahkan ini selalu digaungkan di gereja manapun. Bahwa kita harus mengasihi Tuhan kita, dikatakan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap hidupmu mengasihi Tuhan. Lalu menjadi pertanyaan dalam hati saya. Bapak Ibu Saudara, saya bilang seperti ini, tokoh-tokoh Alkitab pun bertanya, Tuhan, sebagaimananya bukti orang mengasihi Tuhan yang sesungguhnya. Karena pimpinan kita pun mengatakan seperti mengasihi Tuhan dengan segenap. Tidak ada 50%, 50%. Segenap berarti seluruh hidup kita itu. Bapak Ibu Saudara, lalu saya diingatkan dengan orang kaya. Orang kaya yang sudah melakukan 10 hukum Tuhan. Aku tidak berzina Tuhan, aku tidak membunuh, aku tidak menginginkan sesuatu hak milik orang lain. Tapi apa kata Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, jual apa yang ada padamu. Menjadi pertanyaan dan membuat orang berbalik. Kata Tuhan, kalau kau mengasihi Tuhan, engkau harus melakukan kehendakku. Apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita ini sangat susah. Apa sih kehendak Tuhan? Aku sudah beribadah, itu kehendak Tuhan. Aku sudah berdoa, itu kehendak Tuhan. Aku sudah melayani, itu kehendak Tuhan. Apalagi Tuhan? Sepertinya seolah semua benar yang kita lakukan.
Sama dengan orang kaya tadi, aku sudah semua Tuhan. Menggenapkan, melakukan semua hukum Musa sudah aku lakukan. Tapi masih belum, Tuhan katakan masih belum. Ada sesuatu yang belum kamu lepaskan. Kalau kamu pengen sungguh-sungguh mau mengasihi aku, mengikuti aku. Orang yang mengasihi Tuhan dia akan mengikuti kemanapun Tuhannya pergi. Dia pasti akan melakukan apapun buat Tuhannya. Nggak dia pikir-pikir lagi, ini yang Tuhan katakan. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, dia rela apapun yang Tuhan inginkan atas hidupnya. Gambar, Tuhan kasih contoh. Kamu lihat aku, anak Allah, Yesus Kristus. Karena dia mengasihi Bapaknya, dia melakukan kehendak Bapaknya, dia rela, dia berkorban. Apa pengorbanan Tuhan Yesus? Rela mati di atas kayu salib. Itu karena dia mengasihi Bapaknya, melakukan kehendak Bapaknya. Orang yang mengasihi Bapaknya pasti akan melakukan kehendak Bapaknya. Tanpa berpikir panjang dia beri nyawanya. Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengajarkan kita. Tetapi bagaimana kita mengasihi Tuhan? Tuhan katakan, gimana kamu bisa mengasihi aku sedangkan ada dua Tuhan dalam hidupmu? Jadi ada satu kebimbangan, gak bisa full kita mengasihi Tuhan kalau ada dua Tuhan dalam hidup kita. Mau mengabdi kepada yang mana? Orang yang mengasihi Tuhan dia pasti mengabdikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sangat susah. Aku ditegur bukan buat Bapak Ibu Saudara aja ini kebenaran Tuhan. Aku juga ditegur. Dan kebenaran ini tadi malam aku berdoa. Aku diingatkan, masih belumkah Tuhan yang aku lakukan? Belum. Nyawa aja masih pikir kasih buat Tuhan gitu. Ini yang dikatakan, gimana kamu mengasihi aku sedangkan kamu masih mengikat dirimu dengan mamon. Tuhan bilang ada dua Tuhan dalam dirimu. Ini kadang bukan hanya berbicara tentang mamon dalam hidup kita yang membuat kita menghalangi mengasihi Tuhan sepenuhnya atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya itu yang membuat kita menghalang kita nggak full mengasihi Tuhan 100%. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan kehendak Bapa. Itu memang benar. Pasti orang ini akan menyenangkan hati Bapaknya. Jadi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, pasti dia punya kesetiaan, punya ketaatan 100%. Enggak cuma 50%, 100% taat sampai mati. Rela lakukan semua buat Tuhan. Sesuatu pun dia pikirkan buat Tuhan. Hendaklah engkau makan atau minum, engkau lakukan buat Tuhan. Artinya seluruh hidup kita beri buat Tuhan. Enggak setengah-setengah. Kadang kita nanti dululah. Bapak Ibu Saudara, tadi pagi saya merenungkan, dari tadi malam saya merenungkan hujan. Kita ini sudah 3 minggu ini hujan terus. Aku merenungkan ketika tadi malam aku berdoa, Tuhan ini hujan gimana sih Tuhan? Setiap hari Minggu kok hujan terus. Gimana orang beribadah? Apalagi yang naik motor. Bue yang di sana naik sepeda bagaimana Tuhan dengan hujan terus? Hati mereka pingin cari Tuhan. Tapi keadaan ini membuat mereka pada, Bapak Ibu Saudara rasanya kalau hujan seperti ini pasti malas, bangun aja tidur dulu Ini orang tidak mengasihi Tuhan sebenarnya. Orang yang mengasihi Tuhan apapun, penting hati aku mau cari Tuhan bagaimanapun gitu. Ini yang saya renungkan dengan Tuhan. Tuhan bilang seperti itu. Padahal itu cuma hujan sedikit. Nggak rela kita. Aku lihat Bue yang di sana, bukan aku membanggakan. Pagi-pagi dia udah naik. Bue naik apa? Naik sepeda. Hujan kemarin naik sepeda.
Waduh, luar biasa ini orang. Bisa menjadi teladan buat kita juga ini orang. Di sisa-sisa hidupnya dia lakukan. Tapi kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ini, Yesus rela. Ketika Yesus mau dihalangi, "Enyah engkau iblis," dia katakan. Ketika muridnya Petrus menghalangi dia mau melakukan kehendak Bapa itu karena dia mengasihi Tuhannya luar biasa Bapaknya. Dia hardik, "Enyah engkau iblis." Karena dia tahu. Makanya saya katakan orang yang mengasihi Tuhan pasti dia tahu apa yang menjadi kehendak, perasaan dan pikiran Bapa atas hidupnya. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, buat kita ada banyak orang bilang aku mengasihi Tuhan. Tapi hidupnya masih terikat dengan dunia. Belum mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dia berani melepaskan haknya. Gak punya hak hidup kita. Gak punya. Harga mati dengan Tuhan. Jadi kekristenan itu sebenarnya benar yang dikatakan bukan agama. Kekristenan itu harga mati kita, Kristus yang hidup dalam diri kita. Tidak ada Rasul Paulus katakan, bukannya aku lagi hidupku ini, melainkan Kristus. Rela segalanya. Kita sedikit aja tersinggung, merajuk, benar kan? Aku aja seperti itu loh Bapak Ibu. Kadang aku kalau ditegur terlalu keras, rasanya aku sudah nih. Ada sedikit tek hatiku, tapi aku pelan-pelan, aku gak mau juga terus seperti itu Tuhan. Aku mau keluar, aku gak mau seperti itu, aku gak mau terikat dan itu aku mau lepas Tuhan. Aku berusaha untuk berjuang keluar dari itu semua. Jadi kita yang mengasihi Tuhan harus berani keluar dari zona nyaman kita. Orang yang mengasihi Tuhan dia berani mengambil bagian dalam kematian dan penderitaan Kristus. Itulah Filipi mencatat. Berani ambil bagian. Itu orang mengasihi. Contoh sederhana aja. Sehari-hari Bapak Ibu suami istri. Kalau suami bilang aku mencintai engkau. Tapi ada selingkuhannya gimana? Apa benar dia mengasihi engkau, mencintai engkau? Pasti tidak, itu hanya bohong. Sama dengan istrimu, aku mengasihi engkau Pak. Tapi mulutnya sedikit, ya protes terus. Apakah itu mengasihi? Kurang sedikit uang jajan, protes marah. Apakah itu mengasihi? Gambaran kita dengan Kristus seperti itu, berani menderita, ambil komitmen, sehidup semati. Sumpah di depan pendeta, di depan Tuhan. Sehidup semati. Gambaran kita dengan Kristus, kita sehidup semati dengan Bapa. Artinya ambil bagian penderitaan yang Yesus alami itu susah buat kita. Kalau hari ini kita harus berani ambil karena kita harus bilang aku mengasihi engkau Tuhan. Kasihlah Tuhan Allah dari segenap hidupmu, segenap akal budimu, segenap jiwamu. Semuanya buat Tuhan. Nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Banyak orang hanya mengatakan, hanya mengikrarkan ini. Di gereja-gereja, ayo siapa tahu tentang hukum. Semua ikrarkan ini, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hidupku. Hanya berani mengikrar, tapi untuk berbuat, membuktikan cinta kita dengan Tuhan tidak ada. Tapi hari ini kita jemaat di tempat ini benar-benar kalau kita bilang aku mengasihi engkau Tuhan, kita harus membuktikan dengan perbuatan kita. Orang yang mengasihi Tuhan dia akan membuktikan dengan perbuatannya, bukan perkataan. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Makanya tadi ambil yang sederhana. Kalau suamimu bilang aku mencintai engkau tapi dia tidak menunjukkan dia mencintai engkau. Itu hanya perkataan, hanya slogan. Hanya sebuah tulisan yang harus dihafal. Alkitab bukan buat kita hafal. Seperti saya suruh anak-anak sekolah minggu. Hafal enggak ini? Hafal enggak doa Bapa kami? Aku hafal teh. Namanya juga anak-anak dia menghafal aja dulu.
Waktu anak-anak kemarin kita masih bayi rohani, kita belajar untuk menghafal. Tapi Tuhan ajarkan kita hari ini untuk melakukan, bekerja, berjuang. Kayak seperti anak Ibu Marisa. Dia masih butuh orang tuanya masih disuapin. Kayak saya ngajar si anak sekolah minggu. Saya harus saja, ayo sama-sama dulu kita berdoa. Ayo kita ucapkan dulu. Itu waktu kita anak-anak. Tetapi kalau kita udah menuju dewasa, menuju remaja, harus membuktikan lewat perkataan, lewat perbuatan keseharian kita membuktikan bahwa kita benar mengasihi Tuhan. Ya perbuatan kita tadi menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Susah Bapak Ibu Saudara? Susah. Siapa bilang gampang? Kami aja sebagai hamba Tuhan aja, saya aja sebagai hamba Tuhan bukan bicara orang lain. Nggak perlu saya ngomong orang lain, bukti keseharian saya aja seperti itu. Saya bilang aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan. Tapi sedikit ada masalah aku protes, Tuhan mana sih janjimu Tuhan, mana Tuhan penyertaanmu. Kan nggak bukti kita mengasihi Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan atas hidup kita itu bukti Tuhan mengasihi kita. Tapi kadang kita tidak menyadari cinta Tuhan dalam hidup kita. Maka hari ini kita dituntut benar-benar kalau kita mengasihi Tuhan, merelakan hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Merelakan diri kita, hati kita dibentuk oleh Tuhan supaya benar-benar menjadi bejana yang indah. Jangan hanya saya katakan tadi slogan mengasihi Tuhan. Jangan hanya melakukan hukum Taurat saja. Orang-orang Farisi pertanyaan yang di atas itu coba lihat tadi. Naik ke atas dulu. Naik 36. Terus. Ntar saya aja bacanya, 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nih, perhatikan, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Mereka mau mencobai Tuhan. Hukum manakah guru yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum Taurat tahu kan? Kalau hukum Taurat gigi ganti gigi loh. Mata ganti mata. Sudah harga mati. Itu hukum Taurat. Tapi kegenapan Tuhan bilang kasih sesamamu manusia, kasih Tuhan Allahmu. Ini kegenapan dari seluruh hukum Taurat. Tapi ini yang dilanggar oleh anak-anak Allah, oleh anak-anak manusia. Mereka hanya mau melakukan hukum Taurat. Tapi mereka tidak mau melakukan hukum yang terutama yang Tuhan tulis. Kasihlah Tuhan Allahmu. Maka saya katakan hanya slogan. Perbuatan tidak mencerminkan bahwa kita mengasihi Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, yang saya katakan tadi, kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan, kita harus tahu bagaimana menyenangkan hati Bapa yang sesungguhnya. Dan bagaimana harus melakukan kehendak Bapa. Tadi pagi tidak kebetulan saya juga diteguhkan oleh khotbah Pak Eras. Orang yang mengasihi Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, pasti dia akan melakukan segala sesuatu itu presisi, tepat. Nah inilah sebenarnya yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti tahu cara menyenangkan hati Tuhan.
Bagaimana sih menyenangkan hati Tuhan? Apakah dengan kita angkat pujian tadi, jingkrak-jingkrak kayak gitu memuji, menyenangkan hati Tuhan? Apakah dengan kita duduk manis seperti ini mendengar kebenaran firman Tuhan? Tidak hanya di situ Bapak Ibu Saudara, menyenangkan hati Tuhan adalah perbuatan kita bahwa kita menyukakan hati Tuhan. Perbuatan keseharian kita. Tapi banyak anak-anak Tuhan hari ini, dia mengabaikan perbuatannya. Disuruh hidup kudus, hidup suci, itu kan anugerah. Gak ada anugerah untuk hidup suci Bapak Ibu Saudara. Hidup suci adalah berjuang. Melakukan kehendak Bapa itu berjuang. Hidup dalam kekudusan Tuhan itu berjuang. Gak ada bim salabim tanpa perjuangan. Saya percaya juga ke tempat ini tadi Bapak Ibu berjuang. Dengan keadaan hujan dan rasa yang malas pingin tidur saja. Enak seperti ini makan mie kuah ya panas-panas. Iya kan? Tapi mau berusaha, berjuang, itu namanya berjuang. Menanggalkan dulu yang lainnya, tanggalkan, lepaskan. Aku harus cari Tuhan dulu. Aku harus beribadah dulu. Karena benar Bapak Ibu Saudara, satu firman Tuhan, dalam ibadah itu mengandung janji Tuhan untuk hari ini dan ke depan. Jangan meremehkan sebuah persekutuan seperti ini. Jangan meremehkan sebuah pertemuan ibadah seperti ini. Ada janji Tuhan buat kita hari ini dan esok. Satu, kita menyenangkan hati Tuhan kita. Datang beribadah, menanggalkan, melepaskan semuanya. Mungkin di rumah aku masih belum persiapan ini buat anak-anakku, suamiku atau siapa. Gimana ini? Lalu rasa ibadah kita, aduh. Asal perahan bau ku ya kan Ibu Gembala, mangat tege absen kita Ibu Gembala aku sembayang. Enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara, hati kita. Ini berbicara tentang hati, orang yang mengasihi Tuhan itu berbicara tentang hatinya. Kalau hatimu sungguh-sungguh engkau mencintai Tuhan, pasti engkau akan berbuat yang luar biasa. Melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakmu dan menyenangkan Bapakmu. Itu dia yang benar. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, dengan kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita. Sudah berapa persenkah cinta kita dengan Tuhan? Atau sudah mulai lunturkah cinta kita itu? Ini yang menjadi pertanyaan. Kadar cinta itu kita itu ditanya Tuhan. Saya ingat waktu awal saya baru bertobat dulu Bapak Ibu Saudara. Waduh. Saya mengasihi Tuhan tuh, cinta dengan Tuhan tuh luar biasa. Ketika saya diusir pun dari rumah, enggak peduli. Saya baru bertobat Bapak Ibu Saudara, lahir baru, baptis gitu pas Jumat Agung. Saya pulang ke rumah dan baju basah-basah bersama dengan Bapak Pendeta. Pak Berti dulu saya bilang Babe. Mereka ngantar saya habis doa malam. Pulang sampai rumah. Karena papa saya tahu saya ada doa malam bersama dan pendeta hamba Tuhan. Papa saya lagi tergeletak sakit kayak gitu. Dia bilang, keluar kamu dari rumah. Keluar. Saya nggak tahu sebab akibat. Papa saya bilang seperti ini, kamu sudah menyalibkan Tuhan. Keluar kamu. Saya nggak pikir panjang, nggak nanya lagi. Langsung saya angkat baju saya, berapa baju, keluar. Saya menyerahkan hidup saya. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan hidup saya sampai hari ini. Saya datang. Kelecek-kelecek tanpa saya berbicara dulu. Mi aku tinggal sama mami, gak ada. Langsung angkat baju, tas kecil. Langsung tinggal. Mereka juga gak nanya, Kak kamu berapa hari di sini? Gak ada. Ngapain kamu di sini juga nggak ada, sama-sama cuek saja. Itulah cinta yang Tuhan tanyakan ini. Orang yang mencintai Tuhan seperti ini rela berkorban, rela meninggalkan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, dulu saya tuh punya usaha, saya yang memberi hidup buat keluarga saya loh. Saya tinggalkan karena saya cinta dengan Tuhan tuh luar biasa ketika saya dijamah Tuhan. Bayangkan saya pergi, langsung pergi. Langsung lagi kita doa puasa ya Kak.
2 puasa saya Bapak Ibu Saudara. 1 minta saya dengan Tuhan. Tuhan supaya keluarga saya juga ikut Tuhan. Saya tinggalkan. 1 minggu saya di tempat mami. Enggak juga kapan pulang, enggak juga ditanya Bapak Ibu Saudara. Saya juga enggak ada pamit ya saya tinggal sama mami itu. Enggak ada, saya tinggal di sini enggak ada Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau saya mengingat peristiwa itu sampai hari ini. Ketika saya pengen undur dari Tuhan, Tuhan langsung mengingatkan saya Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat saya hari ini semakin gimana dengan Tuhan. Komitmen dalam hati saya dengan Tuhan. Itu yang Tuhan lihat, Tuhan dengar. Nah ini yang Tuhan cari, kasih yang mula-mula ini, cinta kita yang mula-mula ini yang Tuhan cari. Kemana cinta mula-mula kita? Kalau lagi cinta-cintanya dengan pasangannya, apa saja gitu. Makan berdua, tersandung batu pun, aduh gimana gitu. Tapi ketika lama-lama luntur cintanya. Itu gambaran kita dengan Tuhan seperti itu. Ketika Tuhan tidak menolong, luntur cinta kita. Ketika Tuhan tidak memperhatikan masalah kita, luntur cinta kita. Benar enggak? Ketika Tuhan biarkan kita luntur cinta kita, maka Tuhan bilang kalau engkau mengasihi aku, engkau harus ambil bagian dalam penderitaanku. Itu Filipi mencatat loh, ambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Penderitaan Tuhan apa? Lihat Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia tanggalkan semua keilahiannya demi saya dan saudara, rela. Kita hari ini ambil penderitaan Tuhan. Apa yang kita ambil penderitaan Tuhan hari ini? Masih pingin senang-senang kita dengan dunia. Gak pingin melepaskan sesuatu, kesukaan hobi kita. Ada banyak hamba Tuhan, pendeta-pendeta punya hobi. Dulu ada yang suka hobi nonton bola. Rela gak tidur semalaman karena hobi nonton bola. Besok mau pelayanan, ganti dulu ya. Ngantuk. Apakah ini ambil bagian dalam penderitaan Tuhan? Menyangkal diri, pikul salib. Kita kalau mengasihi Tuhan, ini yang dikatakan ambil bagian penderitaan itu. Menyangkal diri kita sendiri. Memikul salib kita sendiri. Tertatih-tatih. Harus jalani. Tuhan tidak pernah biarkan Bapak Ibu Saudara. Tadi dikatakan pertolongan Tuhan tidak pernah membuat aku malu. Sampai hari ini pun aku merasa aku tidak pernah malu karena pertolongan Tuhan atas hidupku luar biasa. Dari siapa aku ini? Aku yang dibuang, aku katakan aku dibuang keluarga pada zaman itu, pada waktu itu loh. Adakah mereka tanya, kamu gimana anak di sana, ada makan enggak? Ada uang enggak? Semua diam bungkam. Dibuang Bapak Ibu Saudara. Tapi apa? Itulah Tuhan. Akhirnya Tuhan tolong. Tidak pernah memalukan kita pertolongan Tuhan. Papa mamaku bertobat. Selalu sesuatu ada harga yang kita bayar. Tapi Tuhan sudah menyiapkan sesuatu buat kita. Yesus mati di atas kayu salib. Dia ambil itu semua. Tapi apa yang terjadi? Kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan terima. Sama dengan hidup kita ketika kita sedih, mau menyangkal diri kita. Kita mau melepaskan karena kita mengasihi Tuhan, lepaskan. Lepaskan anakmu, lepaskan istrimu. Bukan melepas cerai Bapak Ibu Saudara. Bukan membiarkan anakmu gimana. Artinya demi engkau mengasihi Tuhan. Karena ada anak, mah jangan dulu. Mau ke gereja misalkan. Atau suamimu, jangan ke gereja dulu mah, lagi ini mah. Tapi karena engkau mengasihi Tuhan, engkau berani meninggalkannya. Engkau lihat pertolongan Tuhan. Yesus bilang seperti ini. Tuhan itu ada keluargamu, saudaramu, orang tuamu. Keluargaku dan orang tuaku adalah orang yang mengasihi Bapa.
engkau akan kehilangan hak. Mengasihi Tuhan itu kehilangan hak. Saya katakan tadi hilang hak hidup. Siapa sih yang kepingin enak hari ini hidup, kepingin bahagia? Ada orang datang kepada kami, aku pingin bahagia Bu di umurku yang sekian. Tuhan tahu kebahagiaan yang bagaimana yang kita inginkan. Dunia tidak menjamin kebahagiaan buat kita. Dunia hanya memberi kebinasaan buat kita. Kalau Tuhan kebahagiaan yang kekal. Engkau berani meninggalkan sesuatu. Saya rasa aja Bapak Ibu Saudara, ketika saya berani pada waktu itu meninggalkan keluarga saya, meninggalkan orang tua saya yang memang butuh saya pada waktu itu. Saya tinggalkan. Apa yang terjadi? Benar kata firman Tuhan, takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawa. Tapi ketika engkau tidak takut kehilangan nyawa, engkau akan memperolehnya. Itu janji Tuhan. Lebih dari keluarga kandung yang saya terima Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang saya terima, orang-orang yang mencintai Tuhan. Yang mengasihi Tuhan luar biasa. Itu keluarga yang Tuhan janjikan. Yang peduli. Bapak Ibu Saudara. Benar loh. Saya alami itu Bapak Ibu Saudara. Dulu saya ketika pulang ke kampung saya. Gak berani Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Mulut tante-tante saya, om saya itu seperti itu. Tante saya tuh bilang seperti ini. Yoi kau sukses umbat Tuhan. Tapi hidupmu dia sukses kuah. Banam ginjatun kuah dia sukses kau belum kuah. Pandangan secara mata rohani, mata jasmani orang seperti itu gak sukses. Tapi kesuksesanku adalah bersama dengan Tuhan. Aku akan meraih janji Tuhan, itu hidup kekal. Tuh. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, aduh disitulah aku dengan Tuhan semakin mencintai Tuhan lebih lagi. Ketika kami pulang kematian adik saya kemarin. Bagaimana seluruh keluarga besar kami. Dari pihak papa saya, sepupu-sepupu mama saya. Semua mengakui. Kami gak ngira kalian ini seperti ini. Ternyata kalian jauh dari pikiran kami. Kedewasaan kalian. Bagaimana kalian mengasihi. Akhirnya kami dipanggil ayo. Terjadi pemulihan besar-besaran dan keluarga besar kami. Yang awalnya kami gak dianggap, kami gak dipandang. Saya tuh pernah digosipin jual diri di Palangkaraya Bapak Ibu Saudara. Iya. Gak enak ketika saya pulang tuh dibilang jual diri. Mau protes? Gimana gak bisa. Saya hanya berdoa dengan Tuhan. Bahkan gosip tuh loh. Aduh bukan cuma orang awam. Orang pendeta-pendeta aja ngomongin saya ini pembantu. Benar saya pembantu Tuhan Yesus. Hamba jongos. Tuhan bilang kamu pelayan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya lihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Bagaimana saya lihat keluarga besar dari papa saya mengakui. Sungguh mereka orang yang mengasihi Tuhannya. Mereka hormatnya Bapak Ibu Saudara dengan kami. Om-om saya itu dulu kami dipandang sebelah mata. Apalagi ketika papa mama saya sudah meninggal. Apa sih mereka? Hidup semua pas-pasan kere. Buat makan aja gak bisa. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara. Bukan sombong. Tapi itulah kemuliaan Tuhan yang dia nyatakan bagi kita. Yang mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan pasti bela setiap perkara kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu nyata atas hidup kita. Tuhan itu hidup Bapak Ibu Saudara. Saya rasakan bagaimana Tuhan itu hidup atas hidup saya hari ini. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Kalau saya tidak mengasihi Tuhan, tidak takut akan Tuhan, tidak melayani Tuhan hari ini. Mungkin saya sudah ada di dunia anta berantah di alam baka. Saya nggak tahu. Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong seperti itu. Jadi mami malam itu tanya, gak kebetulan mami tanya gini sama saya. Jadi kamu sombong lah sekarang kah? Mi apa yang saya sombongkan hari ini? Saya bilang gitu. Saya sombong apa hari ini? Segala sesuatu saya gak punya, keluarga gak punya.
Apa enggak punya? Masih banyak orang mau bangga dengan kekayaan. Apa yang saya miliki hari ini kekayaan enggak ada. Saya cuma kaya hati untuk Tuhan. Enggak ada yang saya banggakan. Kadang kalau sudah saya datang peoknya, aduh sakit-sakit. Enggak ada yang saya banggakan. Saya hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan. Pertolongan Tuhan atas hidup saya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi gak berani nakal sedikit dengan Tuhan. Kadang kalau sudah mulai nakal dongkol nih. Kadang Tuhan capek lah Tuhan gitu kadang. Langsung tek, gak enak. Aduh Tuhan tolong ampuni aku Tuhan. Itulah orang yang mengasihi Tuhan pasti dia punya kepekaan. Dia memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itu. Kita sedikit berbuat salah, pasti sudah ada cakram di sini hati kita. Mengingatkan kita. Tapi kalau orang yang tidak pernah mengasihi Tuhannya, tidak tahu kebenaran itu, hidupnya seenaknya. Entah itu berbuat dosa, tetap berbuat dosa. Jahatnya tetap jahat, serakah tetap serakah. Egois tetap egois. Itu sudah diambang kebinasaan. Neraka sudah hidup menanti kita Bapak Ibu Saudara. Jangan bilang aku sudah Kristen masuk surga. Siapa bilang? Ada orang bilang kita udah jadi orang Kristen, sudah percaya Yesus masuk surga. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak berjuang memperbaiki hari keseharian kita, nggak ada masuk surga. Jangan mimpi deh masuk surga. Kalau hidup kita masih jahat, hidup kita masih egois, masih pemarah, masih suka maki-maki, masih suka ngomongin orang, masih iri, masih dengki dan orang lain. Sedikit orang bahagia, irinya timbul. Bahagia sedikit orang lain memiliki, sedikit orang lain tetangga memiliki ini. Marahnya, dengkinya. Gimana mau menjamin masuk surga? Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Hidup berjuang. Memperoleh keselamatan itu berjuang. Keselamatan anugerah. Tapi isi keselamatan itu yang berjuang. Mengerjakan keselamatan itu yang berjuang. Sama dan kita mengasihi Tuhan tadi. Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, pasti kau akan melakukan kehendak Bapa. Mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupmu. Itu bukti engkau mengasihi Tuhan. Engkau ngomong aku mengasihi Tuhan, tapi perbuatanmu tidak mencerminkan engkau mengasihi Tuhan. Masih jahat dengan orang lain, bagaimana engkau mengasihi Tuhan? Tuhan bilang seperti ini, bagaimana engkau mengatakan engkau mengasihi aku, sedangkan yang kelihatan di depanmu aja kamu tidak mengasihi. Kan kebanyakan kita seperti itu, bilang ke atas mengasihi Tuhan, lalu ke bawah tidak membuktikan mengasihi Tuhan. Ini yang terjadi atas kehidupan kita. Maka hari ini ayo bangun kembali cinta mula-mula kita dengan Tuhan. Kasih kita yang mula-mula dengan Tuhan. Giat kembali dengan Tuhan. Membangun hubunganmu dengan Tuhan. Jangan peduli yang lain dulu. Jangan memperhitung berapa orang di gereja GSKI sedikit aja. Tidak perlu kita lihat, tetapi hidup kita dulu naik dengan Tuhan. Memperbaiki hidup kita berkenan, enggak aku sudah Tuhan. Benar gak sudah yang aku lakukan ini Tuhan? Yang aku kerjakan ini berkenan gak di hadapanmu? Memperbaiki diri kita hari ke hari. Gak usah dulu ngomong orang lain. Gak usah dulu mendikte orang lain. Diri kita dulu yang naik ke surga. Benar gak aku Tuhan? Berkenan di hadapanmu. Apakah sungguh hatiku mengasihi Engkau Tuhan? Kalau belum, tunjukkan, ajarkan aku Tuhan. Makanya jangan 50% buat Tuhan, 50% buat yang lain. Mengasihi Tuhan. Segenap. Orang yang 50% buat Tuhan, 50% buat yang lain, tidak akan pernah bisa mengabdi pada tuannya. Bimbang hatinya. Tapi hari ini, ayo. Kita full hati kita mengasihi Tuhan. Segenap dan segenap, tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan menghalangi kita mengasihi Tuhan. Tidak ada alasan, entah itu istri, suamimu, anak-anakmu atau apapun. Tidak ada alasan kita mengasihi Tuhan. Dimanapun kita berada. Kalau kami Bapak Ibu Saudara hari-hari, jujur aku rasa hari-hari kami
Kerja aja tetap ngomongin Tuhan loh. Apa ya maksud Tuhan? Cabut rumput aja masih berbicara. Tuhan ngomong apa ya? Apa ya Tuhan yang akan terjadi ini? Tuhan apa yang harus kami kerjakan ini? Tadi apa ya Tuhan seperti ini? Hari-hari kami membicarakan Tuhan. Memperbaiki, kamu salah seperti ini nak. Kelakuanmu seperti ini kamu perbaiki. Menyadarkan. Itu yang dikatakan kita mengasihi Tuhan. Hari-hari kita selalu memuji, memuliakan Dia dengan perbuatan kita. Ada lagu pers, ruang ibadahku. Apa pujian itu? Itu ruang ibadah kita. Hidup keseharian kita, perbuatan kita itu ruang ibadah kita. Percuma kita berkumpul seperti ini tapi pulang nanti kita nggak melakukan lagi kehendak Tuhan. Kembali lagi dengan kebiasaan buruk kita, kembali lagi dengan hidup lama kita. Nggak mengasihi Tuhan. Ruang ibadah kita adalah perbuatan keseharian kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo kita berjuang. Yang ngomong aja belum sempurna. Masih berjuang. Tuhan akan menyempurnakan kita asal satu. Punya kemauan, punya tekad dan minat. Minat dan tekad. Itu harus punya tekad. Aku harus bisa. Aku harus sebisa. Aku harus membuktikan aku mencintai Tuhanku. Tadi aku ngajar anak-anak sekolah minggu. Aku tanya, apa ceritamu 1 minggu ini? Ada yang bilang, aku sakit 1 minggu ini Bu. Terus apa yang kamu kerjakan ketika kamu sakit? Aku berdoa, Tuhan sembuhkan aku supaya aku bisa sekolah minggu. Polos sekali Bapak Ibu Saudara. Polos jawaban mereka. Terus yang satu, apa yang kamu lakukan? Aku kemarin aku ikut perlombaan. Aku menang. Terus kamu menang? Kamu ngapain? Kenapa kamu bisa menang? Karena aku berdoa, aku minta Tuhan supaya aku bisa menang. Terus apa kebanggaanmu? Aku bangga. Karena apa kamu bangga? Karena aku menang. Terus aku bisa menyenangkan papa mama. Sederhana kan jawaban mereka. Tujuan mereka menang untuk menyenangkan papa mama mereka. Sama dengan kita. Kita berjuang dengan hidup kita. Kita menyenangkan hati bapak kita. Jawaban anak sekolah minggu sederhana. Tapi itu luar biasa. Aku supaya bisa menang. Supaya aku menyenangkan papa mamaku. Sama dengan kita. Kalau kita berjuang dengan hidup kita. Melakukan apa menjadi kehendak Bapa. Menyukakan hati Bapa. Kita menyenangkan hati Bapa. Itu dia tujuan hidup kita hari ini. Jangan menjadi orang Kristen saja. Menjadi orang yang biasa-biasa saja. Harus menjadi orang yang luar biasa. Amin. Kok gak ada amin? Jemaat GSKI Bukit Raya harus menjadi orang yang luar biasa. Kekristenanmu yang kokoh, kekristenanmu yang tidak tergoyahkan. Apapun keadaannya, engkau tetap melihat Tuhanmu. Engkau tetap mau mengubah hidupmu, mau menyukakan hati Bapakmu. Jangan nanti orang lihat, wih pendetanya ngomong seperti ini. Lihat aja mereka, hidupnya aja masih dengan dosa. Bukan menyenangkan hati kami Bapak Ibu Saudara. Supaya kami bisa terkenal di luar sana, tidak. Sedikit pun tidak. Kami mengajar dan mengarahkan supaya kita sama-sama menyukakan hati Bapa. Pulang ke langit baru, bumi baru, itu tujuan kami. Percuma kita ngumpul kalau kita nggak bersama-sama di sana nanti. Itu tujuan kami, motivasi kami. Di sana, bukan di sini. Kami nggak mau diminta dihargai supaya kami terkenal. Tidak. Tuhan yang akan memperkenalkan kami. Tuhan yang akan memperkenalkan pelayanan ini. Itu. Kemarin saya kagum ketika kami pergi kemarin. Luar biasa Tuhan. Padahal Tuhan juga sudah berbicara melewati kami, melewati pemimpin. Tapi ini kami gak berani ngomong. Gak berani ngomong tapi Tuhan membuktikan bagaimana Tuhan tuh ada dalam pelayanan ini. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita orang yang sederhana ini.
Kita orang yang sederhana ini bisa Tuhan pakai. Asal hati kita tulus. Bapak ibu saudara miliki hati yang tulus. Hati yang benar-benar karena engkau mencintai Tuhan. Karena engkau mengasihi Tuhan. Engkau tidak peduli dengan keberadaanmu hari ini. Karena engkau mengasihi Tuhan. Di situ Tuhan akan membela hidup kita. Tuhan akan menolong kita. Nggak usah takut dengan keadaan kita hari ini. Percaya Tuhan yang akan bela. Tuhan yang akan campur tangan dalam hidup kita. Ini Tuhan. Pelayanan ini ada oleh karena Tuhan. Dulu pelayanan ini banyak Bapak Ibu Saudara. Banyak pelayanan ini cabang di mana-mana. Kami buka gereja di mana-mana pelayanan kami. Nggak ada orang nggak kenal dulu pelayanan kami. Semua orang tahu, ibu pendetanya semua orang tahu. Tapikah itu apakah menjadi kesuksesan buat kami? Ketika orang-orang yang kami layani kemana hari ini. Gak ada yang kuat di dalam Tuhan. Gak ada yang punya motivasi yang benar dengan Tuhan. Tapi hari ini kita punya hati yang tulus dengan Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Karena engkau mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Maka engkau ada di tempat ini. Dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang selalu keras diingatkan. Ayo kembali kepada Tuhan. Ayo berubah. Ayo hidup benar. Ayo hidup kudus. Ayo hidup suci. Ayo kita kembali ke langit baru bumi baru. Ayo jangan pernah tinggal menginginkan dunia. Kan selalu keras. Kalau di tempat lain diberkati engkau. Wih selalu engkau akan diberkati. Engkau akan diberkati, selalu digaumkan tentang berkat Tuhan. Tapi kalau di sini tentang yang pedasnya, penderitaannya. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Amin. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Dan kebenaran Tuhan ini, kebenaran firman ini mengingatkan kita kembali. Kita mulai bertanya, Tuhan sampai mana cintaku padamu? Bagaimana kasihku padamu Tuhan? Apakah sudah mulai undur? Apakah sudah mulai pudar? Mari hari ini minta kekuatan Tuhan supaya lebih lagi mengasihi Tuhan. Dengan segenap hidup kita. Seluruh hidup kita beri buat Tuhan. Rela korbankan hidup kita buat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa dengan Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kita kekuatan. Ketika kita ambil komitmen untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ada banyak tantangan. Ada banyak rintangan di depan kita. Dunia pun menawarkan kita. Setan pun mulai bekerja atas hidup kita. Tapi hari ini ketika kita punya tekad. Kita mau berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan bela kita. Tuhan akan campur tangan dalam hidup kita. Terima kasih Bapak di surga. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya, pujian. Dan aku serahkan kepada Ibu Gembala. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kita tidak akan pernah meragukan pribadi Tuhan Elohim Yahweh. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan luar biasa atas hidup kita. Sekalipun kita di dalam lembah kekelaman, kita tetap percaya. Dia tetap menjaga kita dan dia tidak pernah membiarkan kita. Jika kita benar-benar berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, angkat pujian ini dengan imanmu, dengan hatimu yang sungguh kepada Tuhan. Katakan engkau pribadi
yang luar biasa yang tidak pernah kami ragukan Tuhan. Bapak Ibu, tanamkan kepercayaanmu lebih kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan engkau. Tuhan akan membela setiap apapun yang kau hadapi dalam kehidupanmu. Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata. Bapak Ibu, tundukkan kepalamu. Saya angkat pujian ini Bapak Ibu. Tak akan kuragukan pribadimu Elohim Yahweh. Tak akan kuragukan pribadimu Tuhanku Yesus. Allah yang tak berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu Bapa, kuasa-Mu Bapa atas hidupku. Katakan, tak akan kuragukan. Tak akan kuragukan pribadi-Mu Elohim Yahweh. Tak akan kuragukan pribadi-Mu Tuhanku Yesus. Allah yang tak berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu Bapa, amin, kuasa-Mu Bapa atas hidupku. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, aku percaya Kau tetap menjaga. Haleluya. Takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Pertolongan-Mu tak membuatku malu. Saat ku berjalan, angkat kedua tanganmu. Katakan, saat aku berjalan dalam lembah kelam, aku tetap percaya kepadamu Tuhan. Amin. Aku percaya, Yes Tuhan. Kau tetap menjaga. Takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Pertolongan-Mu tak membuat. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Angkat pujian ini lebih lagi. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, amin, dalam lembah kelam, aku percaya Kau tetap menjaga. Tak
lembah kelam. dalam lembah gelap. Katakan aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Kau tetap menjaga. Takkan kau biarkan. Takkan kau biarkan. Ku jalan sendiri. Pertolonganmu. Amin. Sekali lagi katakan, saat ku berjalan, saat ku berjalan. Amin. Berkuatkan. Dalam lembah Haleluya Tuhan. Tuhan tidak aku percaya Kau tetap menjaga. Takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Pertolonganmu tak membuatku malu. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, aku percaya Kau tetap menjaga. Takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Pertolonganmu tak membuatku malu. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, amin, dalam lembah gelap, aku percaya Kau tetap menjaga. takkan kau biarkan. Takkan kau biarkan. Ku jalan sendiri. Amin. Pertolonganmu tak membuat aku malu. Pertolonganmu, pertolonganmu tak membuatku malu. Pertolonganmu, pertolonganmu tak membuatku malu. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita memiliki Allah Elohim Yahweh, Allah yang berkuasa dan Allah yang hidup. Jangan pernah meragukan Tuhan dalam hidupmu. Orang yang meragukan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, terkutuklah kata Tuhan. Tapi orang yang benar-benar percaya, hidupnya melekat sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh Tuhan tidak pernah mempermalukanmu.
Tuhan membela setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tanamkan itu dalam kehidupan kami semuanya. Umat-umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Tak akan pernah tergoyahkan Engkau Elohim Yahweh. Allah yang benar-benar, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah Kau ingatkan bagi kami, yang sudah Kau ajarkan bagi kami pada pagi hari ini, supaya kami mempersembahkan hidup kami, kepercayaan kami segenap dan segenap. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin.